Jangan lupa simak satu-satu salah satu program yang menelusuri sejarah PSIM. Program satu-satu, kali ini kita lagi ketemu sama Akbar, mau ngomongin soal jersey. Dan kebetulan Akbar ini salah satu kolektor jersey yang punya fokus di PSIM. Salah satunya kita udah punya koleksinya Akbar nih. Nah, Bar, kalau kita ngomongin jersey di PSIM ini, salah satunya jersey yang motif-motif batik ini kan sudah banyak sekali ya. Kalau kamu lihat sebenarnya jersey apa yang dirilis oleh manajemen saat itu kan merubah dari parang rusak dan ada batik parang dan parang rusak gitu. Terus ya ini model yang kaung itu. Kamu melihatnya gimana Bar waktu itu? Secara motif dulu iya. Mungkin gitu. Dulu sih menurut manajemen sebenarnya jersey parang itu udah termasuk ikonik ya buat PSIM. Yang pertama kan dari tahun 2006 ya. Yang dirilis oleh Filur itu, yang mungkin ya jadi pertama lah dari keseluruhan ini yang menjadikan template ini sekarang itu juga berasal dari Filur itu sendiri. Master desainnya gitu ya. Terus cuman waktu 2012 ya, 2012 manajemen menurut manajemen filosofi dari parang itu sendiri kurang begitu bagus menurut mereka. Akhirnya mereka coba filosofi apa lagi batik yang lebih bagus. Bukan sebenarnya parang pun juga bukan jelek, cuman menurutnya kurang pas lah ya. Kurang pas secara nilai filosofinya mungkin ya di setiap musim mereka, gitu. Waktu itu manajemen waktu itu. Jadi mereka merubahnya dengan mencoba memakai jersey kaung ini. Motif yang berbeda lain, ya. Kalau waktu itu memang ada perubahan dari warna ada biru, ini kan dongker navy ya. Nah, yang jadi utama saat itu adalah warna navy ya. Oke, itu apa yang terjadi saat itu kalau yang pernah kamu lihat? Kalau setahu saya waktu itu kan keseluruhan dari liga sendiri juga agak bentrok ya, itu ada dualisme liga. Ya, ada LPIS. Oh ya. Jadinya waktu itu secara keseluruhan manajemen itu juga belum begitu siap sebenarnya untuk kompetisi itu juga kan. Kayak kompetisi kayak dadakan gitu. Jadinya kemungkinan jersey yang dipakai waktu itu tuh sisa penjualan dari 2000 sebelumnya 2011 2010 itu. Makanya terus manajemen berinisiatif bikin yang lain gitu, yang lain ya dengan motif ini sendiri. Cuman waktu itu juga sempat kepake ya yang parang itu. Jadi sebenarnya bukan secara kesengajaan ini merubah dari biru royal blue ke blue navy itu bukan kesengajaan sih menurut saya. Setahu saya itu kayak gitu. Jadi memang kalau melihat motif desainnya ini berangkat dari yang dirilis oleh Filur, tapi sebenarnya aku jadi ingat waktu 2010 itu manajemen ngejual jersey tengah musim, replikanya tengah musim ya kalau nggak salah itu itu juga ini ya template-nya seperti ini. Iya, benar. Cuman ya tadi batiknya ini dengan batik parang juga. Dengan motif yang lain, cuman parangnya nggak seperti yang di Filur rilis. Kalau nggak salah jersey ini juga dipakai ketika beberapa laga aja ya. Beberapa laga aja. Dan nggak tahu kalau itu gimana prosesnya pemakaiannya itu. Kalau saya sendiri nggak tahu kan gimana pemilihannya, kok akhirnya yang kaung ini juga nggak kepake kan. Akhirnya tidak dipakai gitu. Akhirnya tetap pakai yang parang. Dan setelah itu tahun ini juga masuk ke 8 besar dan playoff di Solo ya, Manahan ya? Di Manahan, terus kita di Jakabaring Palembang. Playoff ISL. Nah, itu juga. Nah, dari 8 besar ke playoff itu manajemen juga merilis jersey baru lagi. Dengan warna utama kembali ke royal blue. Ya. Jadi yang navy pun
navy yang parang itu akhirnya cuma dipakai sampai penyisian. Setelah itu 8 besar, dan di 8 besar kan tuan rumah PSM di Mandala. Ya. Terus bareng Persebaya dan lainnya. Habis itu semifinal dan final kan di Manaan. Ya. Nah, habis itu terus itu peringkat keempat ya. Peringkat keempat karena kita terus akhirnya ketemu sama Persegres yang ada Gustavo Sena. Persegres itu. Kalau secara model fontnya memang ada perubahan ya? Ada perubahan. Oke, jadi fontnya lebih kayak cenderung tipis gitu. Sebelumnya kayak apa ya? Aku ngelihatnya semacam Real Madrid atau Barcelona gitu ya. Font-font yang apa ya? Umum di Eropa sana gitu. Yang lagi waktu itu. Terus apa namanya tulisan PSM Jogja ini juga udah kayaknya udah lama banget ya melekat sebagai aku nggak tahu sebagai sponsor atau gimana waktu itu kan identitas ya. Mau mengisi kekosongan sponsor mungkin ya. Ya, mengisi kekosongan sponsor dan juga sebenarnya mungkin ya harapan manajemen itu menegaskan apa ya karena logo ini mungkin tidak bisa berbicara gitu. Ditegaskan gitu ya. Kalau dari apa teknik misalnya ini sablon ya atau polyflex pada saat itu. Nah, kan posisi jersey kaum ini sendiri itu sempat dirilis untuk dijual ke supporter ya. Tapi banyak apa namanya yang ini juga melupas tuh waktu itu. Jadi pengerjaan ininya ini seperti kurang maksimal mungkin ya atau emang buru apa gimana? Sablon yang 2 warna ini ya. Dan ya ini posisi ini juga apa ya dulu? PO-nan apa ya? Jadi nggak secara massal kayak yang 2010 waktu pertama kali parang rusak itu sendiri. Jadi ada bahannya Serena sama ada motif Dravit di bagian ininya. Tapi kalau kita pakai Serena itu udah lama banget ya, Pak? Iya, sebenarnya kalau ini populer banget sih. Populer ya. Dan warna batik semua juga. Dan juga batik kain ini ya. Ini kan bukan jersey yang di print ya kalau nggak salah. Nah ini malah kayak lebih ke sablon ya jadi ya. Iya, jadi kayak sablon ya, bukan pakai sublimasi itu ya. Bukan. Belum ngetren mungkin ya. Ngetren mungkin. Kalau dari koleksimu ini punyanya siapa nih, nomor 7 waktu itu? Nomor 7 waktu itu masih Nova Zainal ya. Nova Zainal. Lumayan agak lama juga kan itu Nova Zainal. Iya. Di PSM sendiri. Nah, untuk jersey ini berarti dipakai waktu home lawan Persebaya. Lawan Persebaya. Karena setelah itu kayaknya nggak pernah dipakai. Nggak dipakai lagi. Jadi malah kembali lagi ke yang parang. Parang tapi dengan dengan warna navy ya. Ya, dengan warna navy. Bukan warna biru lagi. Jangan-jangan ini karena itu ya. Karena kita hasilnya nggak positif gitu. Hasil minor terus. Makanya terus jadi nggak pernah dipakai ini kayaknya. Salah satu berarti masuk dalam catatan ini nih salah satu jersey yang minor gitu untuk melihat apa namanya perjalanan PSIM gitu. Padahal waktu itu termasuk bagus kan ke playoff juga gitu loh. Ya. Apa perjalanan PSM sendiri itu sampai ke playoff ISL kan waktu itu. Kita lihat lagi kalau dari jersey yang model ini. Waktu itu memang manajemen belum ngerilis banyak ya, maksudnya belum melihat ini potensinya seperti apa karena cuma rilisnya cuma jersey aja ya. Ada jaket atau enggak sih waktu itu? Belum ada. Jadi varian produknya. Produknya cuma jersey dan penjualannya pun kayak sangat terbatas banget ya. Jadi belum seperti sekarang yang udah ada store ya. Gitu. Tapi emang di Indonesia juga belum begitu populer ya waktu itu. Aparel juga belum muncul ya, belum banyak yang muncul. Nah, kalau yang kamu tahu sebenarnya produksi jersey ini tuh dilakukan di mana ya? Di Jogja atau di tempat lain gitu? Kalau ini kemarin pembuatannya itu di sekitaran Jalan Wonosari waktu itu. Ya apa itu namanya saya lupa. Cuman pengerjaannya entah di situ atau di tempat lain saya juga nggak tahu. Tapi sebenarnya masih dengan apa ya dengan vendor-vendor yang apa ya rumah tangga ya istilahnya ya, karena juga secara teknologi kain cuttingnya sendiri kan ini model Shanghai gitu. Sebenarnya kalau template ini
seperti ini tuh ya niru itu waktu apa? Velour, Adidas yang 2006 itu kan. Oke, ya. Kayak Chelsea, terus itu kan juga model-model yang kayak gini nih. Oke. Mungkin terus agak direnov sama Velour. Ya. Yang jadi desain selama berapa tahun ini buat PSM? 3 tahun, 4 tahun. Sebenarnya juga kunci dari apa namanya model keras Shanghai ini adalah membuat dia seimbang gitu loh. Ya. Karena banyak juga bajakannya. Jadi teman-teman banyak juga rilisan-rilisan ini yang dirilis oleh vendor-vendor gitu loh. Nah kuncinya memang unofficial ya? Unofficial. Jadi kuncinya di ini nih di apa namanya di kerahnya. Terus cara mengetahui bahwa jersey rilisan tahun ini yang asli itu yang gimana? Ya sebenarnya kalau dilihat motif ini aja udah beda-beda loh sebenarnya yang rilisan unofficial itu sendiri kan. Pasti itu jelas mesti beda lah. Oke. Kelihatan banget ya ininya. Kalau cuman sekedar bordir ini biasa sih ya, bordir ini kayaknya juga nggak begitu ada yang spesial kan. Iya. Dan agak lebih kecil juga ya? Ya. Oke. Terlihat lebih kecil sih. Lebih dibanding kecil. yang kemarin-kemarin. Ya. Dan ini kayaknya tempel apa Bon? Dari dalam apa dijahit ya? Nah, oke. Kayak dijahit ya. Oke. Jadi detail-detail ini juga saya juga belum pernah megang sih yang model kawung tapi yang unofficial. Apakah ada labelnya juga nggak? Ada label PSIM itu juga nggak? Ada. Kalau yang pas dijual itu di sininya ini ada kayak label original itu sih. Oke. Label warna biru turkis itu ya mungkin ya. Coklat-coklat gimana gitu kayak apa ya, kayak kulit-kulit gitu sih. Oke. Di pojok situ. Oke teman-teman, kita baru melihat salah satu jersey yang mewakili minornya PSIM. Tapi pasti akan banyak sekali kita jumpai jersey-jersey yang penuh cerita. Simak terus perjalanan satu-satu untuk menelusuri sejarah PSIM dan sampai jumpa